warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas B, Prodi Pendidikan Matematika 2025. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurmirati dengan NIM H022537. Saya Umayya dengan NIM H022529. Saya Nesmati dengan NIM H022513. Saya Aisyah dengan NIM H022534. Nah, di sini kelompok kami telah membuat 3 media pembelajaran. Yang pertama ada aplikasi sederhana perbandingan trigonometri, yang kedua ada alat peraga, dan yang ketiga ada kuis interaktif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang telah kami buat, yaitu aplikasi sederhana perbandingan trigonometri. Aplikasi ini dibuat untuk membantu siswa memahami materi perbandingan trigonometri dengan lebih mudah. Pada aplikasi ini, pengguna dapat memasukkan nilai yang diketahui seperti panjang sisi atau sudut. Kemudian, pengguna dapat memilih nilai perbandingan yang ingin digunakan, seperti sinus, kosinus, atau tangen. Tampilan aplikasi ini dibuat dengan tema tantangan pendakian gunung agar pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Pada aplikasi terdapat gambar segitiga untuk membuat pengguna lebih memahami di mana letak sisi depan, sisi miring, atau samping, dan sudut yang digunakan dalam perbandingan trigonometri. Langsung saja saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan aplikasi kami. Misalnya sisi depannya adalah 80 cm, kemudian nilai sudut yang kami gunakan adalah 60 cm. Nah, kita dapat memilih nilai sin, cos, atau tangen. Di sini saya memilih nilai sin. Kemudian setelah semua data dimasukkan, pengguna hanya perlu menekan tombol hitung, dan aplikasi akan melakukan perhitungan perbandingan secara otomatis. Jika pengguna ingin melakukan perhitungan kembali, pengguna hanya perlu menekan tombol hapus, maka semua data-data yang telah dimasukkan tadi akan terhapus sehingga pengguna dapat melakukan perhitungan ulang. Adapun manfaat dari aplikasi kami ada 5. Yang pertama adalah membantu siswa memahami konsep perbandingan trigonometri dengan lebih mudah. Yang kedua adalah dapat mempercepat proses perhitungan karena tidak perlu menghitung secara manual. Yang ketiga adalah dapat mengurangi tingkat kesalahan karena dapat dihitung menggunakan aplikasi. Yang keempat adalah pembelajaran matematika akan menjadi lebih menarik dan interaktif. Kemudian, aplikasi ini dapat digunakan untuk media pembelajaran mandiri atau sebagai alat bantu mengajar di dalam kelas. Dengan adanya aplikasi ini, kami berharap siswa dapat belajar trigonometri dengan lebih mudah, lebih cepat memahami materi, dan lebih tertarik dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang kami buat tentang trigonometri. Media ini dirancang untuk membantu memahami nilai-nilai sudut istimewa dan hubungan antar fungsi trigonometri dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Pada bagian atas, terdapat busur sudut yang menunjukkan beberapa sudut istimewa seperti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, sampai 360 derajat. Pada bagian tengah terdapat gambar tangan yang digunakan sebagai metode cepat untuk menentukan nilai fungsi trigonometri pada sudut istimewa. Contohnya, cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan akar 3/2, cos 45 derajat sama dengan akar 2/2, cos 60 derajat sama dengan 1/2. Pada bagian kiri terdapat rumus. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang telah kami buat, yaitu kuis interaktif perbandingan trigonometri menggunakan aplikasi Canva. Langsung saja tampilan awal kuis. Pada slide pertama terlihat halaman utama kuis. Di halaman ini terdapat judul kuis, yaitu kuis perbandingan trigonometri. Nama pembuat yaitu kelompok 4. Tombol mulai kuis untuk memulai pengerjaan soal.
informasi bahwa kuis terdiri dari 15 soal pilihan ganda. Tampilan dibuat sederhana dengan dominasi warna biru agar nyaman dilihat dan mudah digunakan oleh pengguna. Pada slide kedua, berisi soal yang terdapat dalam kuis. Nah, setiap soal dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang mendukung pemahaman konsep, pertanyaan yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri, 4 pilihan jawaban, indikator nomor soal, progress bar untuk menunjukkan perkembangan pengerjaan, dan tampilan skor sementara di bagian atas. Nah, langsung saja untuk prakteknya, saya mencoba memilih jawaban secara asal. Nah, ketika jawaban yang kita pilih itu benar, maka akan muncul notifikasi jawaban benar. Dan ketika jawaban yang kita pilih itu salah, akan muncul notifikasi jawaban salah beserta dengan keterangan jawaban yang benar. Setelah selesai memilih dan sudah muncul keterangan jawaban benar atau salah, pengguna bisa langsung mengklik selanjutnya untuk masuk ke nomor berikutnya. Nah, pengguna bisa melakukan hal ini sampai pada tahap terakhir atau soal terakhir. Slide terakhir ditampilkan halaman kuis. Nah, di halaman ini terdapat total skor yang diperoleh peserta, jumlah soal yang dijawab dengan benar, presentasi keberhasilan, pesan motivasi untuk peserta, dan tombol ulangi kuis, sehingga pengguna dapat mencoba kembali dan meningkatkan nilainya. Salah satu keunggulan kuis ini adalah adanya sistem pencerahan otomatis. Setiap jawaban yang benar akan menambah skor peserta. Setelah seluruh soal selesai dikerjakan, sistem akan langsung menampilkan hasil akhir, sehingga pengguna dapat mengetahui tingkat pemahamannya terhadap materi. Fitur ini membuat proses evaluasi menjadi lebih cepat dan menarik dibandingkan metode konvensional. Itulah tadi penjelasan mengenai media pembelajaran interaktif yang telah kami buat dengan aplikasi Canva. Semoga media pembelajaran yang kami buat dapat bermanfaat bagi banyak orang. Demikian video presentasi dari kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.